Indonesia, negara agraris dengan tanah yang sangat subur, tapi anehnya wortel, kentang, dan sayuran serta buah-buahan impor. Indonesia, negara maritim dengan lautan yang luas, tapi anehnya garam dan ikan pun impor. Indonesia punya gas dan minyak bumi serta minyak langit yang melimpah ruah, tapi anehnya rakyat harus membayar mahal untuk mendapatkannya. Lebih aneh lagi ketika ada pencuri 2 buah coklat diadili dan pencuri sebuah semangka di penjara, sedangkan perampok uang rakyat dan negara triliunan rupiah tenang-tenang saja di istana. Udah gak usah pada heran, ada yang lebih aneh lagi, bahkan lebih gila dari itu. Gak percaya? Mari kita lihat bagaimana penegakan hukum di negeri ini. Pernahkah kita berpikir betapa rendahnya moral para pejabat kita ketika dana bansos dikorupsi? Pernahkah kita berpikir dan merasa ada kejanggalan ketika kasus pembantaian terhadap 6 orang laskar FPI yang dalangnya masih belum terungkap sampai saat ini? Padahal pelakunya internal dari kepolisian itu sendiri, dan lebih gilanya lagi pelakunya dibebaskan begitu saja. Sedangkan kasus teroris sebelum 1 kali 24 jam sudah bisa terungkap sampai ke jaringan-jaringannya. Aneh kan? Lebih parahnya lagi, kini hukuman buat koruptor bisa dapat diskon besar-besaran. Lebih puyeng lagi, Pilpres itu baru kemarin 2019 dan sekarang baru 2022. Tapi sudah banyak para elit yang sudah merencanakan dan mempersiapkan Pilpres 2024. Walah bos, bukannya sibuk ngurusin ekonomi yang makin kacau, harga-harga yang terus naik, kasus korupsi yang makin banyak, harga kebutuhan pokok yang meroket, BBM, minyak goreng, LPG, pajak listrik semuanya naik, utang negara yang makin membengkak, pengangguran yang makin banyak, serta kemiskinan yang tumbuh subur di negeri ini, malah lebih sibuk ngurusin copras-capres. Padahal baru kemarin kita gontok-gontokan hina sana sini, saling tuduh, saling fitnah, saling hujat, saling gebuk sana sini sampai pecah belah rakyat Indonesia jadi 2 kelompok, cebong dan kampret. Masa iya sekarang sudah mau gontok-gontokan lagi? Kan gak lucu. Bekas luka kemarin aja masih belum pada sembuh walaupun jagoan mereka masing-masing sudah berpelukan. Tapi caci maki di media sosial tuh sampai sekarang masih belum kelar. Memenjarakan orang yang tidak sependapat masih berlangsung hingga saat ini, dan orang-orang yang menjadi tahanan politik juga masih belum dibebaskan. Katanya cinta Pancasila, NKRI harga mati, tapi kok kayaknya lebih cinta uang dan kekuasaan, bos. Buktinya pada gak peduli rakyat terpecah belah asalkan jabatan dan kekuasaan tetap aman, sampai gak malu membela yang salah, memenjarakan yang benar. Makin hari prostitusi, homoseks, lesbi, ganja, dan narkoba makin merajalela, korupsi makin menjadi-jadi, penodaan agama di mana-mana, nyari duit makin susah dan pajak makin menggigit. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Di mana pembelaanmu terhadap hak-hak dan kepentingan rakyat, bos? Gue lihat-lihat gak ada satupun dari para elit yang membicarakan kepentingan dan keinginan serta kesejahteraan rakyatnya. Gak ada satupun yang memikirkan bagaimana nasib rakyat, bagaimana perutnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kesejahteraannya. Apakah semua rakyatnya hari ini sudah bisa makan? Apakah rakyatnya sudah bisa mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak? Gak ada satupun arah pembicaraan mereka yang mengarah ke situ. Intinya mereka gak pernah membicarakan kepentingan rakyat. Mereka hanya berbicara dan memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Sebelum jadi penguasa, mereka sosokan teriak berjanji akan mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat. Muak gua lihat perilaku politisi dan perpolitikan di negara Indonesia tercinta ini, mulai dari perekonomian yang carut-marut, pendidikan yang gak jelas arahnya kemana, hukum yang diperjualbelikan tumpul ke atas tajam ke bawah, hingga pandemi yang dibisniskan. Betapa borok dan bobroknya mulai dari pejabatnya hingga sistem di negeri ini. Sepertinya ada yang salah dalam kelola negara.